Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 sampai 18. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan, atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai 23a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita,
tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah beranilah bersaksi. Ada pepatah yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah kuno ini hendak menyingkap suatu kenyataan hidup kita, bahwa tak jarang kita harus memulai dengan penderitaan dan berakhir dengan kebahagiaan. Seorang mahasiswa akan berjuang keras dalam studinya, bahkan tak jarang dengan air mata, tetapi puncak dari perjuangannya adalah kelulusan yang membahagiakan. Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan kepada para murid-Nya bahwa Ia akan pergi. Kepergiannya ini akan mendatangkan kesedihan bagi mereka, karena mereka tidak akan melihat Dia lagi. Tetapi Ia berjanji bahwa Ia akan melihat mereka lagi, dan itu akan membawa kegembiraan bagi mereka. Janji Yesus ini menyatakan bahwa Ia tidak akan membiarkan para murid-Nya seorang diri. Ia tetap menyertai mereka. Janji penyertaan Tuhan Yesus bagi para murid itu bukanlah sebuah janji kosong, terutama ketika kita melihat pengalaman Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Paulus menghadapi umat Korintus yang berbeda sikap. Sebagian orang menerima dia dan ajarannya, kemudian percaya kepada Yesus yang diwartakan Paulus, tetapi sebagian lain menolak, bahkan berhasil menyeret dia ke pengadilan. Tetapi bukti penyertaan Tuhan menjadi nyata ketika ia dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Apa yang sejak awal ia dengar dalam penglihatannya sungguh-sungguh terbukti. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Saudara-saudariku yang terkasih, berkat sakramen baptis, kita semua telah diikat dan dipersatukan dengan Kristus, Guru utama kita. Tetapi baiklah kita ingat bahwa kesatuan dengan Dia membawa serta suatu kewajiban untuk mewartakan Dia kepada semua orang di sekitar kita. Pewartaan tentang Dia itu tidak melulu melalui kata-kata, tetapi terutama melalui kesaksian hidup yang benar. Kesediaan untuk memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah lingkungan kerja yang koruptif dan penuh berita bohong, kemauan dan kesediaan untuk berlaku adil di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang mempraktekkan ketidakadilan, kesediaan untuk bertutur kata yang baik dengan tidak mendiskreditkan orang lain dan seterusnya. Sikap seperti ini
memang menuntut keberanian iman, dan dari Paulus kita belajar tentang keberanian itu. Semoga kita tidak takut mengambil resiko. Semoga demikian. Amin.